Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, dimulai aja ya, Pak. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Diva. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diva Aulia dari kelas 1 ABA. Sebelumnya mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber pada tugas performing saya yang bertemakan berkenalan dengan dosen AN. Kalau gitu, mulai aja ya Pak pertanyaannya. Bagaimana kabar Bapak sekarang, Pak? Oh, kabar baik. Selalu harus baik ya. Alhamdulillah. Menjaga kesehatan nomor 1. Ya. Boleh dikenalkan dulu Pak nama panjang Bapak siapa? Nama Sama gelar. panjangnya Ma'mun Sutisna. Ya, Ma'mun Sutisna. Oke. Ya. Ya. Kalau dengan gelarnya Doktor Ma'mun, Doktorandes Ma'mun Sutisna Esos MPD. Siapa? Kalau boleh tahu saat ini Bapak tinggal di daerah mana? Bapak tinggalnya di perumahan Bukit Sariwangi, Jalan Bukit 1, nomor 12. Oke, ya Pak. Siap. Selanjutnya, Bapak di Polban mengajar mata kuliah apa dan sudah berapa lama Bapak mengajar jadi dosen di Polban? Bapak mengajar di Polban, ini sudah totalnya sih sudah 32 tahun, tetapi Bapak mulainya sampai 92 mengajarnya di namanya Pusat Pengembangan Politeknik. Jadi mengajar untuk guru-guru, untuk dosen-dosen politeknik dulu ya, namanya Pusat Pengembangan Politeknik. Sedangkan langsung mengajar ke mahasiswanya itu mulai tahun 92. Jadi asalnya mengajarnya kepada calon-calon dosen politeknik dan mengembangkan politeknik di Indonesia. Mengajarnya adalah 3 tahun terakhir ini. Kalau mengajar di bidang mata kuliahnya 3 tahun terakhir ini, terutama ini ada e-business, kemudian office automation, kemudian aplikasi kantor, kemudian electronic filing system, kemudian aplikasi komputer 1, kemudian aplikasi komputer 2 atau ICT 1, ICT 2. Gitu. Bapak emang tertarik di dunia IT, jadi mengajarnya ITK gitu lah. Ada juga kan namanya sekarang ngajar juga namanya business creation, penciptaan bisnis. Ini di tingkat 3, D4 gitu ya. Memang karena IT ini merupakan ilmu yang terapan sehingga semua orang membutuhkan. Ada yang membutuhkan untuk digunakan sendiri, ada digunakan untuk orang lain, ya. Iya. Gitu. Oke, Pak. Selanjutnya, hal apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi dosen? Apakah mungkin emang cita-cita dari sebelumnya gitu, Pak, dari dulu? Hal yang menarik jadi dosen ini, kalau dari hadis itu kan, orang ya kalau sudah mati putuslah amalnya kecuali 3 hal. Itu yang mendorong salah satunya ya. Karena juga mau jadi ustadz dulunya. Pertama adalah punya anak yang soleh. Yang kedua adalah punya infak jariah. Nah yang ketiga ini ilmu yang dimanfaatkan. Nah dosen kalau saja dia ikhlas dan bermanfaat apa yang diajarkannya selama 30 tahun, berarti banyak yang mengamalkannya. Jadi ini investasi untuk bekal pada saat dia sudah di alam kubur, sudah meninggal. Itu yang menjadi dorongan utama ya. Ya selain tadi ya inginnya sih menjadi penyambung lah, penyambung informasi menjadi pencerahan pada apa. Itu.
Bagus Pak, niatnya sangat bagus sekali Bapak. Ya Pak, sempat ada jaringan dulu ya tadi. Mm-mm. Ya, dilanjut aja Ya. ya Pak. Kalau suka dan dukanya sebagai dosen di Polban terutamanya gimana Pak? Oke. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ini, yang nanyanya mahasiswa lagi ini ya. Camkan ini selama 30 belajar di Polban, Bapak juga mengajarkan di S2 di tempat lain kan, dari Sabang sampai Merauke Bapak mengajar. Terutama ini. Yang paling Bapak suka, senang, bahagia sebagai dosen di Polban itu ketika mahasiswa yang Bapak ajar itu dia menunjukkan keseriusan untuk mendapatkan ilmunya. Dia aktif dalam belajar, mengerjakan tugas tepat waktunya, kemudian dia disiplin, gitu ya. Dan itu ada korelasi nanti pasti hasil belajarnya bagus. Nah, ketika itu terjadi, Bapak senang sekali sehingga misi Bapak sebagai dosen berhasil. Ya, tetapi dukanya sebaliknya. Ketika Bapak berusaha keras untuk membimbing, mengajarkan, melatih mahasiswanya, dia cuek, dia tidak aktif. Berkali-kali Bapak ajarkan, Bapak latih, dia nggak mengerti-mengerti gitu. Kenapa? Karena dianya pasif, tidak aktif. Ini sesuai dengan ilmu prinsip belajar kan? Akan berubah perilakunya mahasiswa, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap, kalau dianya aktif. Dia mengulang-ulang pelajarannya, menggunakan multi-sense learning, berbagai sumber, gitu ya. Nah, Bapak kalau sedih, kalau ada mahasiswa yang seperti itu. Jadi yang mau belajarnya orang tuanya, mahasiswanya tidak mau belajar. Itu ya. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Polban itu seperti apa? Apakah ada hal istimewa yang membedakan Polban itu dengan politeknik atau universitas lainnya? Nah, ini penting sekali ya. Tadi Bapak kan ngajar di berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai institusi. Bapak akui, Polban itu keren. Setuju, Pak. Polban itu keren. Itu bukannya omong kosong ya, bukan kata, tetapi fakta. Kenapa demikian? Karena Polban ini dilihat dari luarannya. Lihat dari review-review di internet dimanapun Instagram, review lulusan Polban. Bereputasi, berkinerja baik, bergaji besar. Ini karena apa? Dalam prosesnya di Polban luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Coba prosesnya saja, dilihat dari Alpa saja, kehadirannya dia sudah diperhatikan. 10 SP, 20 SP, 30, dia akan siap di EDO. Yang lain nilainya bagus, satu saja E, bermasalah. Sehingga belajar di Polban ini adalah akan membentuk semuanya utuh. Gitu ya, semuanya dia harus menguasai. Makanya Polban adalah bisa menjamin masa depan. Ya, namanya assuring the future for student. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu barangkali ini bukan omong tapi bukti. Fakta ya, Pak. Keren. Terus selanjutnya tadi kan pas Bapak nyebut gelar tuh saya sempat gagal fokus karena dokter Andes tuh. Pasti itu butuh waktu yang lama banget ya Pak buat dapetin gelar-gelar itu. Nah, hal apa yang memotivasi Bapak untuk bisa belajar terus gitu? Terus belajar dan mungkin juga bisa sekalian ngasih motivasi atau tips and trick buat mahasiswa baru terutama supaya gimana sih caranya gak bosan belajar gitu dan terus menerapkan kalau belajar tuh emang penting gitu. Oke, Pak. Baik. Nih, pertama Bapak ini punya tujuan.
punya tujuan ingin lebih baik daripada keluarga Bapak yang ada sekarang. Ingin lebih baik dari tetangga. Pokoknya ingin lebih baik. Ya. Nah, baru nih. Sehingga Bapak dengan keterbatasannya keluarga untuk membiayai gitu, sehingga harus apa? Bapak punya setting, punya cita-cita nih, harus lebih baik. Caranya bagaimana? Tadi, bagaimana siasat caranya untuk bisa belajar seperti orang-orang kaya gitu. Ya, makanya pacar Bapak, kegiatan Bapak hanya tadi belajar dan belajar. Belajar, karena Bapak sudah setting. Tujuannya ingin ini lebih baik, makanya sesuai dengan rencana Bapak harus ikut alur. Belajar lebih banyak. Orang lain tidur, Bapak belajar. Orang lain tidur, Bapak berdoa. Orang lain makannya kenyang langsung ketiduran, bapaknya best puasa gitu. Nah, sehingga berhasil. Kemudian gini, kenapa Bapak gelarnya banyak juga ya? Gini, dari prinsip kewirausahaan ada dua nih prinsip nih. Kan kita ini harus sudah berjiwa wirausaha itu sejak kecil. Ya, sampai-sampai Bapak ajarin pacaran aja harus bernuansakan wirausaha kan gitu ya? Iya, Pak. Apapun harus apa nilai tambahnya, apa keuntungan bagi saya, ambak, apa manfaat bagiku. Kuliah pun Bapak begitu. Makanya kuliahnya ini namanya diversifikasi keahlian. Bapak ahli pendidikan, belajar pendidikannya, kemudian Bapak belajar bisnisnya, belajar IT-nya, sehingga kalau ahlinya bisa di mana-mana kerjanya. Dengan catatan, satu bidang ilmu harus linear, tuntas. Dulu, yang lain-lainnya bisa dicari gitu. Sehingga kalau ini jobnya untuk yang ini kurang, ini job dari ahli lain, job yang lain gitu ya. Jadi nanti multifungsi gitu ya. Tentu saja ini perlu usaha dan manajemen waktu yang sangat luar biasa. Setiap orang pasti bisa, nah, asal ya komit dengan tujuannya. Iya, kalau tips and triknya Pak, ada gak buat mahasiswa baru gitu? Kalau misalnya kan ada yang Ada. oh, iya, gimana Pak? Sudah saya terdengar Pak? Ya, kurang bagus ya. Apa ini di Diva atau di Bapak ini sinyal yang kurang bagus? Nggak tahu ya Pak, aduh. Oke, lanjut. Ya, Ini untuk mahasiswa, untuk dosen. untuk mahasiswa boleh, tapi kalau ada untuk dosennya juga nggak apa-apa Pak, boleh diutarakan. Triknya ini untuk mahasiswa. Ini belajar di kampus aja hanya sebagai investasi nih. Investasi. Sehingga kalau investasi nanti hasilnya jangka panjang. Maka triknya ini jadikan kuliah di kampus sebagai investasi. Jangan dianggap beban. Jangan dianggap sebagai penderitaan. Tapi investasi untuk dituai di masa depan. Satu. Kedua, tentukan saya minimum IP lulus berapa. Kalau mau IP-nya 3,7, nanti paling turun-turunnya 3,5. Punya tujuan target IPK. Ya. Jadi kalau dia maunya IP-nya 3,5 pasti diikutin usaha dengan ikhtiar, dengan semangat. Ya. Yang kedua, tentukan kemampuan sebagai supportingnya, sebagai pelengkap. Dunia praktis misalnya kewirausahaan, aktif di mana misalnya dalam grup IT, sertifikasi ikut pelatihan-pelatihan yang mendukung bidang bisnis. Ya, sehingga pada saat level tingkat 4 sudah punya bisnis sendiri gitu. Iya. Sudah bisa menghasilkan sendiri. Sehingga kegiatannya sesuai dengan yang target yang disetting. Ya. Bapak kira itu bisa ya, dan jangan anggap sepele mata kuliah apapun. Semuanya anggap penting. Ya. Oke, gitu ya Diva. Iya, siap Pak. Kalau untuk dosennya tadi ada gak Pak? Mungkin biar Oke. Suatu saat mungkin
biar agak lebih Ya, menarik gitu. suatu saat. Oke. Diva suatu saat jadi dosen juga ya. Menarik tidaknya dosen, yang pertama adalah menurut Bapak ini ya, adalah yang pertama sekali ya. Nih, menguasai bahannya. Menguasai apa yang mau diajarkan. Ya. Iya, Pak. Oke, ya tadi. Nih, menarik tidak menarik itu ada dua unsur. Satu bisa dari pihak dosen dan dari mahasiswanya. Ya, pihak dosen menurut Bapak dia akan menarik kalau satu dosen itu pertama yang utama menguasai bahannya, menguasai ilmu yang akan diajarkannya. Yang kedua dia menguasai cara-cara menyampaikannya. Cara penyampaiannya termasuk menggunakan multimedia, jangan hanya satu media. Nah, itu bisa dirasakan oleh dosennya sendiri menyenangkan, oleh mahasiswa menyenangkan. Plus harus ada sense of humor. Karena bukan robot mahasiswanya. Harus ada sense of humor, ya. Harus memperhatikan aspek-aspek psikologis mahasiswanya. Ingat, yang bisa menarik itu mahasiswa, dosen harus memiliki kepribadian yang softener. Softener. Iya, Pak. Smile, open arm, touch, friendly, energetic, kemudian terakhir adalah religious, gitu ya, softener, ingat ya. Nah, kemudian dia bisa mengkombinasikan penggunaan media, metode, gitu ya. Kelihatan kalau sudah jenuh, dia harus ada intermezzo, gitu ya. Yaitu itu bisa menarik, ya. Itu pun kalau mahasiswanya juga tadi ada respon, mahasiswanya juga nih nyambung. Kalau mahasiswa yang tidak aktif tadi, yang pasif, dikasih apapun dia tidak akan apa-apa, makanya harus simbiosis. Ya, itu saja kali trik dari Bapak. Oh, siap. Terima kasih buat tips and triknya, Pak. Oke, cukup? Ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Ada satu lagi, Pak, pertanyaannya yang terakhir. Mengenai pandemi saat ini. Pas kuliah pun kan beralih jadi online. Nah, menurut Bapak sendiri, kuliah online atau kuliah daring ini sudah efektif atau belum? Dan apa aja kendala yang dihadapi saat kuliah daring ini, Pak? Oke. Di negara-negara maju, protokol seperti itu sudah biasa. Namanya ada Massachusetts Institute of Technology ya, di Amerika dia sudah biasa gitu ya. Nah, di kita kan baru pada saat pandemi inilah jadi masif. Menurut Bapak, walaupun bisa tidak 100% dengan tatap muka, ya, hasilnya bisa mendekati tatap muka langsung live dengan catatan pertama ini untuk platformnya, untuk sarananya sebagai kendala ini harus diajajagi. Nah, misalnya Bapak nih, Bapak misalnya untuk mengatasi itu Bapak berlangganan Zoom-nya Bapak, berlangganan bukan cari yang gratis. Ya, berlangganan, bayar bulanan supaya apa? Tidak ada kendala. Gitu ya. Kemudian berusaha dischedule-kan dengan baik. Dikasih tahu dulu kapan ininya ya. Dengan yang punya Bapak tadi platformnya. Setelah tatap muka ini, kalau dengan tatap muka seperti ini paling bertahan sampai paling lama 1 jam. Itu pun kalau kita aktifkan, kombinasikan. Kalau kayak khutbah di masjid, pasti sebentar. Makanya dikombinasikan dengan presentasi, tanya jawab, kemudian Bapak tunjuk, misalnya yang tidak angkat tangan pun Bapak katakan gini, coba Diva, dari tadi sudah angkat tangan kamu. Nah, ini dalam rangka untuk memecahkan kejenuhan. Akhirnya yang tidak mau bertanya pun bertanya. Jangan rebutan bertanya, Bapak bilang gitu.
supaya dia ini ada unsur joke-nya juga. Yang kemudian ini harus disandingkan dengan namanya platform yang asinkronus, yaitu dengan platform yang lain e-learning untuk belajar mandiri latihan ya yang sudah terstruktur. Apa, mengerjakan apa, harus selesai apa, seperti apa formatnya. Bapak yakin dengan seperti itu, pasti hasilnya tidak akan jauh berbeda. Ya, kecuali untuk bidang-bidang teknik yang harus praktek di bengkel, di lab, dengan simulasi mungkin kualitasnya bisa berkurang. Ya, gitu saja barangkali buat Bapak ya. Iya, Pak. Kalau gitu dicukupkan wawancaranya. Terima kasih Baik. Bapak untuk Tadi waktu. ada 14 pertanyaan ya. Berarti 14 juta bayarnya, nanti kirim ke rekening 008. Iya, siap, Pak. Terima kasih Bapak buat waktu dan ketersediaannya untuk menjadi narasumber di tugas saya. Terus mohon maaf juga apabila tadi banyak kata-kata yang mungkin kurang enak atau berkenan di hati Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti linknya kasihkan Bapak ya. Iya, Pak. Baik, selamat melanjutkan pekerjaan lagi ya. Lanjutkan Iya, pekerjaan. Pak. Ya. Oke, Bapak Lev ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.